Halo sana semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Halo, Assalamualaikum. Ya, Ustaz, waalaikumsalam. dalam tema tadi, apakah ujian sama cobaan? Nah, Cobaan. ujian sama cobaan tuh beda, seperti Ustaz. apa? Ada beda, Ustaz. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dusana Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini, Jumat berkah ini, kita bertemu dengan Ustadz kita, Ustadz Zulfamiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah keadaan sehat. Abi pun bagaimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Semoga sehat bersama tim dan keluarga ya. Amin, amin, amin. Kawan-kawan kita juga yang hadir malam ini juga dalam kondisi sehat, mudah-mudahan begitu. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ada Ya, Bi? sesuatu yang menjadi apa? Tauqi-uqi di hati Ustadz. Terkait soal kondisi hari ini secara umum dan kemudian secara khusus apa-apa yang menjadi persoalan bagi dusana-dusana kita yang banyak. Misalnya seperti ini Ustadz, ketika ada di antara keluarga kita yang menghadapi musibah, lalu Ya, Bi? kemudian ketika didatangi oleh teman, oleh sahabat mereka, kan selalu diingatkan banyak sabar, tabah wa, Banyak. banyak sabar, tabah, kemudian dihibur dengan cara-cara seperti itu. Nah, ada sisi lain yang ingin kita lihat Ustadz, soal bagaimana tingkat kesabaran dan ketabahan itu Ustadz. Karena mungkin seperti ini, ketika seseorang menghadapi cobaan, kemudian dia kan sudah mencoba tabah setabah-tabahnya, sabar sesabar-sabarnya. Lalu kemudian kawannya mengatakan sabar, tabah. Sehingga dia mengatakan secara tidak langsung ya mengatakan dalam hati, "Kola sababana mah." Iya. Kalau betul, Bi. situ menghadapi kom mungkin aluntan tulus tabah dan lain-lain. Kira-kira ukurannya seperti apa itu Ustaz? Masya. Bagaimana cara kita bisa tabah dan sabar yang terbaik itu Ustaz? Seperti apa Ustaz? Allahu Akbar. Baik, Abi, pertama terima kasih. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita, sekaligus kita kepada para pendengar kita dan juga yang kita muliakan para guru-guru kita dan teman kita tentunya. Baik, mungkin pertanyaan Abi ini pertanyaan terberat di dunia tentang kesabaran. Iya, Bi, karena memang masalah kesabaran ini pakaian terindah dalam diri seseorang. Jadi kalau ada pakaian mahal dalam diri seseorang, diantaranya itu adalah pakaian kesabaran. Karena memang bila kita lihat soal kesabaran ini, ternyata innallaha ma'as sabirin. Allah menjanjikan, Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya Abi dan para pendengar, kesabaran itu sesuatu yang mesti kita perjuangkan tentunya karena memang tidak mudah. Lalu pertanyaan Abi adalah bagaimana kalau ada ukuran kesabaran ini ketika ditimpa musibah lalu dikatakan, dinasihati begitu ya Abi ya? Ya. Agar sabar dan tabah lah begitu ya Abi ya? Ya. Padahal lah sabana sabar Ustaz. Sabana sabar gitu ya Abi ya? Ah. Jadi
Jadi memang sebenarnya pertama memang yang disampaikan kawan ko lado bananya tuh Bi. Karena di mana di saat saudara awak yang ditimpa musibah, minimal awak nasihatkan tentang agarnya sabar. Ya. Tapi memang dan di sisi yang kedua Bi, memang ternyata ibarat santiang tukang cukur rambut dan kaman cukur sempurna rambutnya surang tuh itu jarang. Tidak bisa ada ya. Nah, tidak bisa sesempurna. Artinya apa? Tawa sobil hak, wa tawa sobil sobat. Lalu cara awak dalam menghadapi rangkaian kesabaran dalam menasihati ko sabar begitu kan Bia, cerita dari Bia. Nah, jadi sebenarnya memang ukuran pertama kesabaran kita bagi orang yang ditimpa musibah itu bermohonlah kesabaran kepada Allah agar Allah limpahkan kesabaran ke dalam hatinya. Jadi aplikasi kesabaran nih. Nah, kalau dari orang lain namanya kan dorongan kesabaran. Kemudian bagi orang yang menasihati, hendaklah kesabaran yang dia ucapkan atau nasihat yang dia ucapkan kepada saudaranya tadi itu Bi, memang kesabaran yang diucapkan itu dengan sepenuh hati atau sepenuh jiwa nasihat itu. Jadi tidak sekadar lapih di mulut saja begitu. Sabar. Bagi orang yang mengingatkan. Bagi orang mengingatkan. Jadi nasihat itu betul-betul dari hati dan seperlunya. Jangan terlalu berlebihan, terlalu banyak bumbu-bumbunya. Yes. Aku sabar segala macam kan kayak gitu. Tapi betul-betul kita doakan di dalam hati, kita doakan kepada Allah agar orang yang ditimpa musibah, ke Allah berikan kesabaran yang besar ke dalam akal dan jiwanya. Karena memang sabarku bukan perkara yang mudah kan, Bi. Ya. Nah, itu poinnya, Bi. Nah, Mbak Pula bagi yang tadi itu Ustaz, untuk bisa menahan dirinya tuh Ustaz, betul-betul bisa lakukan itu. Bagi orang yang ditimpa musibah maksudnya, Bi? Ya. Apalagi kalau itu kan kawannya, tamunya, sahabatnya, keluarga, kerabat, kan semakin banyak yang datang, semakin itu tuh kalimat yang sama akan berulang terus. Ya. Pertama, mungkin orang yang ditimpa musibah itu anggaplah bahwa kalau seandainya orang yang ditimpa musibah itu anggaplah ucapan yang diucapkan oleh orang lain itu menjadi doa, sehingga itu Allah limpahkan kesabaran yang besar dari ucapan-ucapan itu. Walaupun seperti tadi yang kita sampaikan, dari yang mendoakan, dari yang mengucapkan terkadang lebih banyak itu pemanis bibir. Sabayo, sabadi, kan kayak begitu. Tapi ada cie-cie yang dimana memang batu-batunya doakan. Bahkan terkadang diamnya saja, hadirnya dia, terkadang hadirnya orang itu dia tidak mengungkapkan kesabaran, dia tenang. Tapi ada hamba-hamba Allah yang betul-betul doanya tulus dan ikhlas kepada Allah, hingga ada rasa kesabaran itu, ketenangan itu diberikan kepada orang yang ditimpa musibah. Gitu. Nah, berarti kalaupun katakanlah kita yang datang membezuk atau mendatangi saudara kita yang tertimpa musibah itu, kalaupun tidak diucapkan kalimat itu sudah bagian dari ungkapan perasaan kita untuk mengajak mereka sabar, Ustaz. Sebenarnya ketika hadirnya kita itu adalah bahagian dari menghibur, dan sebenarnya apalagi kalau kita di Minang, itu sebenarnya lah takih dalam kehadiran, yaitu nasihat kesabaran. Nah, begitu. Jadi, tetapi yang lebih baik kalau kita sempat mengucapkan, kadang-kadang kan orang ramai hadir begitu. Kalau sempat diucapkan lebih baik. Tapi kalau tidak, mungkin dengan berempati wajah lah kira-kira ya, Bi ya. Berempati wajah. Kadang-kadang kan kita nih macam-macam nih, Bi. Ada dengan orang itu mungkin sukanya kalau ketemu pada lucu, pada ketawa begitu ya. Mungkin di saat itu kita nampakkan wajah kita yang sabar, yang sedih, yang minimal juga pakaian kita tidak norak. Nah, kalau di Minang itu kan kalau orang kematian itu kan pakaian-pakaian yang hitam dan wewangian mungkin kita hindari lah, jangan terlalu norak kira-kira begitu. Itu menunjukkan empati kita begitu kira-kira. Ya. Kemudian kalimatnya jangan berlebihan ya Ustaz ya. Jangan berlebihan. Terkadang nasihat itu kan begitu. Nasihat yang sebenarnya itu secukupnya, ya kayak dokter ngasih obat lagi. Jadi terkadang kalau makan paracetamol itu 4 dan 5 sekali itu berisiko juga. Tapi jadi
kadang nasihatnya panjang begitu ya, tapi jujur sebagai lip service aja begitu kan. Tapi yang paling luar biasa itu adalah ketika sebenarnya nasihat itu kita iringi dengan doa kita. Karena memang yang namanya kayak tadi kematian itu pasti bergantian kepada kita begitu. Jadi ketika ada orang yang kita datangi, ya kita doakanlah mereka itu dengan setulus dan seikhlas mungkin. Benar-benar dari hati kita. Agar dia dilimpahkan kesabaran. Karena ujian, terutama ujian kematian, itu memang dalam jiwa dan pikiran itu bukan sesuatu yang sangat ringan tentunya. Bahkan kalau kita lihat para nabi ya juga menangis kan, tapi bukan meratap kan, kira-kira begitu. Doa terbaik yang akan kita ucapkan itu apa diantaranya misalnya Ustaz? Kalau yang paling pas. Yang paling baik itu sebenarnya memang ungkapan dari hati kepada Allah ya, dengan doa bahasa kita saja, karena Allah itu memahami segala bahasa karena Dialah yang membuat kita berbahasa. Ya kayak tadi Allah limpahkan keimanan ke dalam jiwanya, karena imanlah yang akan membuat seseorang itu kokoh. Karena kan kesabaran itu kan bermakna kokoh, jadi kokoh, tangguh, kuat. Jadi kalau kesanggupan dalam menelan yang pahit, artinya orang yang sabar adalah orang yang jiwanya tangguh dan akalnya bekerja dengan sempurna untuk menelan kepahitan yang sedang dia terima. Sehingga ketika ada di balik sesuatu yang tidak menyenangkan perasaannya, dia masih mampu melihat kasih sayang Allah di balik itu, bahwa di balik sesuatu yang tidak menyenangkan ini Allah pasti sudah menyiapkan hidangan atau kelezatan atau kebahagiaan yang tidak pernah terfikir dalam jiwanya. Oke, Ustaz. Mungkin Dunsana Firdaus Abi yang hadir saat ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi kepada Ustaz kita? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dalam tema tadi, apakah ujian sama cobaan? Ujian sama cobaan itu beda, Ustaz. Ada beda, Ustaz. Dalam nih, Masya Allah. Pertama, biasanya terkadang begini lebih. Orang bertanya ini kadang ilmu hakikatnya lebih dalam nih. Tapi mungkin kalau kita melihat mungkin kadar tingkatan kali ya Bia. Jadi kan saya juga tidak kalau ujian dan cobaan ini sebenarnya setara bahasa, tapi kan terkadang ahli hikmah, ahli hakikat terkadang dari hal-hal yang sederhana tapi bagi mereka itu berbeda. Tapi kalau saya melihat mungkin ahli bahasa saja. Dengan siapa tadi Bi? Dengan abang kita siapa tadi Bi? Abang Raju ya? Ya mungkin dengan bahasa kali ya Bang Raju ya. Jadi kalau ujian, cobaan, sehingga memang sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, yang pada akhirnya tidak mengenakkan pikiran dan perasaannya pada kondisi itu. Mungkin tingkatannya beda-beda kali Bang Raju. Kira-kira begitu Bang Raju. Mirip-mirip lah Bang Raju. Atau mungkin Bang Raju punya pandangan lain barangkali Bi, yang mungkin dalam hal ini belajar. Iya, diskusikan. Mana tahu beliau juga dapat pengalaman dan ilmu dari yang lain. Kayaknya kita bagi nih Bi. Ya. Gimana Bang Raju? Gimana Bang Raju? Kemarin tuh ada yang dikatakan kita dapat ujian, tapi dikatakan dapat cobaan, disanggah sama orang. Enggak, cobaan tuh kadang jelek. Oh. Kalau ujian untuk seorang tuh. Oh, kalau ujian untuk seorang gitu. Untuk satu dua. Iya. Kalau cobaan tuh lebih yang lebih luas. Global ya. Yang global. Jadi global gitu ya, jadi kadang gitu ya. Itu yang cobaan. Bisa jadi. Apa pandangan? Lah kalau ilmu dan hikmah kayaknya kita semua amini, bisa saja Bang Raju. Mungkin dalam makna kalau cobaan itu sifatnya lebih plural gitu ya Bang Raju ya, lebih menyeluruh gitu ya. Dan ujian bisa saja kepada individu-individu. Tapi kan ada juga ujian serentak Bang Raju. Ujian nasional ada juga kan? Ujian nasional ada. Kalau ujian serentak jadi besar juga Bang Raju. Kalau dapat ujian serentak jadi besar juga jadinya kan? Serentak ujian nasional. Ya. Iya kalau ujian untuk apa sih kan? Kalau ujian
untuk lebih meningkat naik kelas Mas ya kan. Iya. Jadi Kalau kelas cobaan? keimanan akan meningkat besoknya ya kan. Kalau cobaan untuk turun kelas, bukan kan? Iya. Awak menerima ujian tuh tahu. Oh gitu, ya. Baraju dan Abi, tapi ini bagus nanti ditulis di kolom komentar oleh para pendengar kita ketika memang punya pandangan yang lain. Jadi memang sehingga kita dalam artian kayak tadi itu, kenapa kita di awal kata kita katakan salam hormat kepada para guru dan ulama kita, karena kita sama-sama belajar kan Nabi ya, Bang Raju. Nanti boleh ditulis di kolom komentar ini sehingga kita sharing untuk sama-sama berbagi. Ya kalau ilmu mungkin lebih banyak para pendengar kita. Tapi dengan tawasobil haq wa tawasobil sob, artinya kita memang dalam rangka belajar kira-kira begitu ya Bi ya. Sehingga kita sama maknai hal-hal yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ustadz Zulfahmi Adi. Terima kasih Dusanaq Firdausawi. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan lain dan sampai jumpa pada Jumat berkah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.